Fadhkuruni adzkurkum. Berzikirlah kepadaku, ingatlah aku selalu, maka aku akan ingat kalian. Coba kita berbicara konteks masa kini ya, dimana jujur saja kita banyak berzikir kapan? Kita kapan mengingat Allah? Kita kapan ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Asmaul Husnanya dibaca, Qur'annya dibaca, salatnya diperbanyak, berdoa, munajat, alhamdulillah. Tapi coba introspeksi hari ini, di zaman ini, betapa banyak kita berzikir pada Allah dalam beberapa keadaan tertentu. Pertama, kalau ada maunya, betul? Tak punya hajat, punya keinginan, punya cita-cita, ada yang diinginkan, baru minta kepada Allah. Bagus. Nah, setelah itu, setelah diperoleh, setelah didapat, apa yang terjadi? Bersyukur kepada Allah, bagus, alhamdulillah. Nah, yang celaka adalah setelah dapat tidak bersyukur, merasa diri ini yang bisa, diri ini yang jago, merasa apa yang diperoleh adalah berkat keringat sendiri, merasa apa yang bisa adalah karena saya membangun malam dan menghafal, merasa bisa karena saya piket dan saya beres-beres. Ya salam, ternyata bagus, itu bagus, keren. Namun kembali tadi, nisbahkan semuanya pada siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak mungkin kita pun bergerak, karena tidak mungkin kita pun bisa mengedipkan mata sekalipun atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ingatlah Allah dalam berbagai hal, agar kita diingat Allah dalam berbagai hal. Ingat Allah dalam hadis Nabi SAW bersabda, ingatlah Allah tatkala senang, agar Allah mengingatmu tatkala susah. Ingatlah Allah tatkala susah, agar Allah senantiasa membersamamu. Jadi senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan berarti kemana-mana. Nah, ini unik nih. Bukan berarti kemana-mana. Kalaupun bisa bagus gitu ya. Cuman jangan sampai salah niat. Ada orang yang Masya Allah senantiasa Subhanallah berzikir gitu. Bagus. Itu bagus. Nah, kalau bisa seperti itu, gitu ya. Nah, cuman jangan sampai banyak berzikir, banyak menyebut nama Allah, tapi meninggalkan kewajiban. Dikisahkan oleh Imam Ibnu Athaillah Sakandari dalam kitab Hikamnya, bahwasannya ada orang ya. Jadi jangan sampai kita terbolak dan terbolak-balik. Di mana ada orang yang makomnya asbab dan ada orang yang makomnya tajrid. Hada muhim. Hada muhim. Ada orang yang makomnya tajrid dan ada orang yang makomnya asbab, kata Imam Ibnu Athaillah. Siapa yang makomnya tajrid adalah mereka yang satu, Allah perkenankan semuanya mudah. Sudah ada bekalnya, sudah ada uangnya, sudah ada bukunya, sudah ada tempat ngaji, tempat belajarnya, sudah ada semua fasilitas, sudah ada, tanpa harus dia bekerja keras. Maka makomnya tajrid, kewajibannya satu, hanya mencari ilmu. Kewajiban satu, hanya membaca Quran. Kewajiban satu, hanya menghafal dan hanya belajar. Siapa mereka? Misal yatadahul maqal, santri. Siapa mereka? Anak-anak kita, Bapak Ibu. Anak-anak kita yang masih belajar. Maksudnya anak-anak kita yang masih sekolah. Karena kewajiban kita sebagai orang tuanya. Para santri, para pelajar, makom mereka tajrid. Apa maksudnya makom mereka tajrid? Satu, ada orang yang membiayai, itu orang tua. Ananda buku sudah ada. Ananda ngaji ada jadwalnya. Ananda setiap aktivitas ada jadwalnya. Maka kewajiban Anda satu, ngaji, belajar. Tidak boleh Ananda bekerja. Tidak boleh Ananda cari uang, cawe-cawe. Tahu cawe-cawe? Cari-cari info atau apa namanya? Coba-coba usaha, coba-coba cari uang. Kalau apa? Kalau makom Anda tajrid. Apa maksudnya kalau makom Anda tajrid? Kalau makom Anda di mana Allah posisikan kita sebagai orang yang alhamdulillah minha dapat zakat, atau alhamdulillah uang dari orang tua dapat zakat, dan jadwal ngaji ada lengkap dan sebagainya. Maka kewajiban kita satu, wajib waktu kita sekarang apa?
ngaji. Karena semua sudah Allah fasilitasi. Melalui siapa? Orang tua. Ya, melalui siapa? Orang tua. Itu makom apa? Tajrid. Kemudian ada orang yang makomnya asbab. Siapa mereka yang makomnya asbab? Adalah mereka yang dekat kepada Allahnya melalui sebab. Karena menjadi pemimpin keluarga misalkan, atau menjadi ibu rumah tangga misalkan, maka makom ananda, bukan ananda berarti makom bapak, makom ibu. Kalau ananda tadi siapa? Santri ya. Berarti makom bapak ibu kita semua makomnya apa? Asbab. Kenapa? Sebab tidak ada uang yang mengalir begitu saja. Maka kita perlu berikhtiar, dan ikhtiar juga bagian dari ibadah. Ikhtiar juga bagian dari zikir kepada Allah.